Salah satu misi ada dalam kotak ini. Rudal C705 buatan Cina yang akan diuji coba untuk pertama kalinya. Beda dari biasanya, peluncuran perdana rudal masuk dalam rangkaian latihan Armada Jaya. Kehormatan untuk menguji coba C705 diemban kapal perang Republik Indonesia KRI Celurit. Armada Jaya melibatkan 7.500 lebih personel dari berbagai satuan TNI Angkatan Laut. Dari dermaga ujung Armada Timur, mereka bersiap ke Laut Jawa. Tiga kapal perang amfibi atau jenis landing platform dock menjadi pusat kendali latihan. Ada yang disiapkan menjadi kapal markas, juga kapal VVIP, tempat Presiden akan langsung menyaksikan latihan. Kapal-kapal pendukung lain juga bergerak sambil tetap menjaga formasi. Armada Jaya merupakan latihan puncak atau ujung dari latihan-latihan yang telah digelar sepanjang tahun. Tujuannya mengukur kemampuan personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki. Skenario dari setting strategis. Setting strategis adalah situasi global, perkembangan dunia yang memengaruhi Indonesia, kemudian dibuat lagi suatu setting taktis. Setting strategis dan setting taktis. Setting taktis itulah yang kita jabarkan, kita membentuk suatu Kogas. Jadi ada Kogasla, Komando Tugas Laut, ada Komando Tugas Amfibi, Komando Tugas Pendaratan Administrasi, dan Komando Tugas Pertahanan Pantai. Pagi menjelang latihan di Satuan Tugas Laut, Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di KRI Banjarmasin. Presiden ditemani Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Sebelum ditembakkan, Presiden mendapat paparan dari Komandan Penembakan Senjata. Yang bertugas menembakkan C705 adalah KRI Celurit, salah satu kapal rudal milik Indonesia. Sehari-harinya KRI Celurit beroperasi di Armada RI Kawasan Barat. Meski kurang tepat waktu, rudal C705 berhasil meluncur. Rudal ini sejatinya mampu merusak kapal berbobot 1.500 ton dan menjangkau jarak hingga 140 km. Tadi sudah dicoba rudalnya, sudah dicoba juga meriam arterinya, dan juga roket anti kapal selam juga sudah dicoba, karena tanpa latihan rutin seperti ini kita tidak akan bisa mengupgrade, memperbaiki seluruh senjata-senjata strategis yang kita punyai. Presiden Jokowi juga disuguhi aksi menembakkan bom anti kapal selam dan meriam. Presiden lalu bertolak ke Situbondo, bersiap menyaksikan pendaratan pasukan amfibi yang juga merupakan rangkaian latihan Armada Jaya. Para prajurit TNI Angkatan Laut yang saya banggakan, di sini Panglima Komando Tugas Amfibi. Musuh sudah di depan mata. Rebut dan tegakkan kembali kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya perintahkan daratkan pasukan pendarat. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita.
Taklimat Perintah Pendaratan Panglima Komando Gabungan Tugas Amfibi mengawali latihan. Kendaraan-kendaraan tempur atau Rampur Amfibi Korps Marinir meluncur di kawasan Laut Utara Situbondo. Jenis rampur yang terlibat berupa tank amfibi, pengangkut personel, pengangkut roda rantai, meriam, hingga pengangkut penembak roket. Rampur-rampur ini satu persatu mendarati pantai Bandungan. Misinya merebut kembali pantai dan daerah milik NKRI yang dikuasai musuh. Saat kendaraan lapis baja dan prajurit infanteri merangsek ke wilayah lawan, artileri berat terus memberi tembakan bantuan dari area depan pantai. Dari udara, bantuan diberikan 2 pesawat T-50 Golden Eagle yang terus bersiaga di langit Bandungan. Pesawat CN-235 milik TNI Angkatan Laut turut berpatroli memantau udara. Latihan gabungan tugas amfibi disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang juga sempat menaiki kendaraan tempur. Teman-teman di laut, dan kalian pagi-pagi pendaratan amfibi di pantai juga kita lihat, dan ini pertempuran di darat oleh Marinir juga kita lihat. Setelah 2 jam penyerbuan pantai, daerah yang dikuasai musuh dapat direbut kembali. Bendera musuh berhasil diturunkan dan sang saka merah putih kembali dapat dikibarkan. Armada Jaya bertujuan mengukur kecakapan dan profesionalitas TNI Angkatan Laut dalam mengawaki alutsista pengawal Samudra Indonesia. Jales Veva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.